Oke, sekarang saya kasih Ya, kesempatan kepada Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Oh ya, terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam Terima kasih. semuanya rekan-rekan. Malam. Ya ini udah terlalu malam ya. Nah ini saya berharap nih kalau Pak KC atau Bang Samuel atau siapapun yang menjawab itu bisa Alkitabiah lah berdasarkan kitab suci ya. Saya termasuk orang yang heran kalau dilihat di Matius 4 ayat 6 atau ayat 5 sebelumnya itu kan ceritanya iblis Ya, mencobai Yesus. sebentar, Padahal sebentar Pak, sebentar Pak Hasan. Sebentar Pak Hasan, saya perlu sampaikan dulu ini Pak Aditya ini kabur apa sinyalnya hilang ya. Kalau hilang silakan masuk lagi ya. Tapi kalau nggak masuk lagi berarti kita anggap kabur ya. Oke, silakan lanjutkan Pak Hasan. iya, tentang Matius 4:6 ini, Pak. Ini kan sebenarnya ceritanya aneh nih. Ada Yesus yang dicobai oleh iblis. Kok berani banget gitu loh. Iblis itu mencoba Yesus yang konon katanya Tuhan. Bahkan kata Yohanes itu adalah Allah sendiri. Tapi saya nggak bertanya tentang itu, Pak. Saya tentang Matius 4:6. Isinya, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, tertulis di mana ini perkataan iblis ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, Pak Samuel silakan Pak Samuel ditanggapi Pak. Pak Samuel. iya, Oke. saya di sini. Oke, Pak Hasan bisa diulangi pertanyaannya Pak? Bisa diulangi? Iya, tentang Matius 4:6 Pak Samuel. Di situ kan Bentar ya, Matius ya. ya. Eh, aduh, sebentar, dokumen saya lagi dibuka ya. Jadi begini Pak, itu ada tertulis. Tertulisnya di mana itu di situ? Ada disebutkan di kitab para nabi-nabi atau bagaimana? Perlu saya bacakan lagi ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Pertanyaannya kan ada tertulis mengenai engkau. Ini tertulis di mana Pak? Ini artinya berbicara nubuatan ini pasti. Benar nggak Pak? Ada setuju Iya, nggak? itu ada tertulis. Itu Sebentar, ada tertulis. Iya, Pak Samuel sebentar. Ini itu bicara nubuatan kan kalau ini berarti? betul. Betul ya, Sebentar Pak, nubuatan ya. Oke. saya lagi mau bicara dulu ya. Oke. Saya sudah ngerti, ya. Jadi itu tidak tertulis di kitab perjanjian yang baru yang mau saya jelaskan, di kitab perjanjian yang lama, tetapi ucapan Yesus sendiri di kitab perjanjian yang baru. Tetapi kalau Muslim menuntut dari perjanjian yang lama, ya tidak tertulis secara eksplisit seperti itu. Kenapa begitu? Karena kitab perjanjian yang lama yang kita pegang cetakan LAI, itu kitab perjanjian yang lamanya itu versi Masoretik abad 10, bukan versi Septuaginta 4 abad sebelum Yesus lahir. Nah, begitu Pak. Jadi kalau Bapak meminta ayatnya persis seperti tertulis di dalam kitab perjanjian lama, kitab para nabi, tidak tertulis seperti itu. Tetapi ucapan Yesus di dalam kitab perjanjian yang baru yang dicetak LAI ada tertulis seperti itu. Begitu. Oke. Itu Gimana aja, Pak. dengan pendapat Ya. Pak KC sama satu lagi yang Kristen siapa nih? Korpus. Ini tertulis di mana? Ada yang tahu nggak? Pak Samuel ngomong bahwa ini nubuatan. Apakah Pak KC sama Pak Korpus setuju bahwa ini nubuatan? Karena jelas ini tertulis. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Bapak bisa buka Mazmur 91, Pak. Oke. Siapa ini yang jawab ini? Korpus. Oke. Saya tanya dulu, ini nubuatan atau bukan? Ya, ini termasuk nubuatan. Bagus. Oh, bukan, sorry. Kenapa? Yang mana yang Bapak sebut nubuatan? Ya tulis ini, tertulis mengenai engkau. Oke, baik. Bapak lihat dulu Pak, itu Mazmur 91. Iya enggak, saya bertanya dulu, ini nubuatan atau bukan? Karena jelas-jelas ini membicarakan. Ya nubuatan itu, nubuatan. Oke, nubuatan. Oke. Lanjut Pak Korpus. Oke, itu tertulis dalam Mazmur 91. Bapak boleh buka Pak, ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Yap, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. betul. Itu Pak. Nah yang Bapak minta apa Pak? Betul. Berarti sekarang Pak KC nih, pendapatnya gimana Pak KC? Jangan diam aja dong. Pak KC ini kan biasanya Alkitabiah nih. Jadi Pak Samuel udah setuju ini nubuatan, Pak Korpus setuju itu nubuatan, Pak KC sekarang. Pak KC? Atau kita skip aja Pak KC ini? Oke, pertanyaan Bapak apa di situ Pak? Oke, kalau berarti nubuatan, kita semua setuju ya bahwa itu nubuatan ya. Kita baca dari 91 sampai 10. Mungkin saya sebelum itu saya menyangga ke Pak Samuel bahwa ini tertulis persis Pak di kitab para nabi. Yaitu benar seperti yang dikatakan oleh Pak Korpus One. Ini tertulis di Mazmur 91 ayat 12. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, kalau kita lanjut bicara ke ayat ini. Sebentar Pak, di Mazmur berapa tadi? Sorry saya baru monitor. 91 ayat 12. Iya, lanjut Pak, silakan. Gimana Pak Samuel? Sama persis kan perkataannya? Tulisannya sama persis? Oke, Iya, pertanyaan Bapak persis. adalah Iya. Oke, sekarang kita lihat di ayat berikutnya terus sampai ke 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Siapa ia ini? Yesus. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lalu kita lihat apa yang dilakukan Yesus sebelum disalib. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lari daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, Yesus manusia mulia ini berseru kepada Allah sebelum disalib dan memuliakannya. Terus, jika itu nubuatan, bagaimana mungkin Yesus bisa celaka, Pak? Terus di mana Yesus celaka? Hah? Di mana Yesus celaka? Disalib. Ini membuktikan. Itu Iya. Sekarang kalau ada ini nubuatan, dia ini lihat di ayat 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Penggenapan nubuatan ini di mana? Saya tanya. Dan Bapak lihat akan di situ. kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagaimana mungkin Yesus bisa disalib oleh hansip-hansip Romawi ketika Allah menyelamatkan Begini Pak, dia? nggak usah diperpanjang dulu Pak. Kita Iya. satu-satu dulu ya. Nggak usah diperpanjang dulu. Mengenai Yesus disalib itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Aku akan mengadakan permusuhan antara ular ini dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus harus disalib Pak. Gitu. Ya, Pak. Terus ada di Mazmur, sebentar Pak. Oke. Lalu ada di Zakaria 12 ayat 10. Nah, jadi Yesus itu harus menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Nah, kalau Bapak bilang di sini penyaliban Yesus adalah bukti bahwa nubuatan yang tadi di Mazmur itu tidak digenapi, itu berbeda, Pak. Karena doa Yesus itu berkata begini, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Nah, karena Yesus tidak memaksakan kehendaknya, kedagingannya tidak memaksa kehendak rohaninya. Begitu, Pak. Kecuali Oke. Yesus memaksakan, Ya. baru Bapak bisa menuduhkan itu, gitu, Pak. Pak Samuel, ketika Anda ngomong nubuatan, itu nggak ada dasar sama sekali. Tapi saya ngomong bahwa ini nubuatan, itu dasarnya di Matius 46. Tertulis Loh, tentang yang engkau. Yesus disalib itu ada nubuatannya, Pak, di dalam perjanjian yang lama. Ya, itu kan ilmu cocokologi kan. Oke, karena Anda menuduh cocokmologi, sekarang Anda buka Zakaria 12 ayat 10. Coba Anda buka. Oh, bukan, kita bahas ini dulu lah, belum selesai ini. Loh, sekarang kan Anda tuduh cocokmologi. Iya. Betul? Heeh. Ya sudah. Sekarang Saya saya mau membela tanya, diri Pak. saya. Begini, Iya. sebentar. Karena Anda tuduh saya cocokmologi, saya melakukan pembelaan, betul? Nah, bahwa itu bukan cocokmologi. Dan kalau itu memang cocokmologi, ya harus cocok, Pak. Masa nggak cocok? Sekarang buka Zakaria 12 ayat 10. Ya, sebelum ke sana, saya mau tanya, penggenapan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 itu di mana?
Kan belum semua Pak digenapi oleh Yesus. Yesus kan belum datang sebagai raja Pak, belum memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ini nggak ada hubungannya dengan kedatangan kedua. Sebentar, Loh, enggak Pak, sebentar itu saya tidak mau ngomong dikatakan nih, sebentar. teman. Sebentar. Sedikit aja, sedikit aja. Sebentar. Ini Dikit. jelas Oh, iya, bahwa iya. ini jelas bahwa Allah Jadi begini, menyelamatkan, Pak. Allah meluputkan dari segala mara bahaya di ayat tersebut. Iya. Nah, Sebentar ya Pak. inilah Oke. inilah terjadinya kalau mengikuti pertanyaan mereka, blunder nggak bakal habis-habis, debat Nggak kusir apa-apa, Pak. muter-muter. Nggak Karena apa-apa, mereka pasti nanti memang saya skakmat. jadi Pasti gini, nanti saya skakmat, ya. kita harus menyampaikan statement yang bisa mengedukasi penonton, yang bisa nangkap Iya. bagi penonton. Kalau kita eyel-eyelan dengan perdebatan pertanyaan yang orang-orang Islam yang buta hati, kita akan ikut teremosi, muter-muter di situ juga. Makanya kayak Iya. saya tadi, kenapa saya sampaikan tentang Muhammad? Karena dia mau menghajar Alkitab, karena iblis ini sedang memframing, mempulintir Alkitab, firman Tuhan dipelintir supaya orang tidak percaya Yesus Tuhan. Saya tidak Itu memframing, tujuannya. Pak. Saya cuma Nah, nanya. Nah, ini tidak, ini Bang Samuel lanjut, menghalang-halangi. Bang Samuel tadi enak dengernya. Bang Iya. Samuel KC. Iya, it's okay Pak KC. Oke, tadi yang Bapak sebut di Matius itu, ada nggak menyebutkan ini harus dispesifikasikan khusus hanya untuk ketika Yesus di bumi, bukan untuk selamanya? Ada nggak di situ tertulis seperti itu? Gini, nubuatan ini kan ada di Mazmur 91 ayat 12. Kemudian kalau kita baca Iya. 14 sampai 16, nubuatan juga itu penggenapannya di mana? Pertanyaannya saya cuma simpel itu aja, penggenapannya di mana? Oke. Sekarang begini Pak, kan tadi bilang panjang umur terus makmur, betul? Betul. Sebelum Oke. itu tapi dulu. Kan begini. Sebelum itu baca yang Sebentar ayat dulu, 14. satu-satu Ayat dulu, Pak. 14. Satu-satu Ya, dulu, Pak. Kalau satu-satu mulai Satu-satu dari dulu. ayat 14, jangan langsung ke Kita ambil poinnya dulu, Pak. Kita ambil poinnya dulu yang Bapak mau tanya. Berarti soal apa tuh tadi namanya? Makmur sama panjang umur ternyata tidak digenapi, betul? Ya, mulai ayat 14 ya, 14 ya. Iya, ambil poinnya saja, Pak. Ambil poinnya saja. Iya, Ambil poinnya saja, oke? Iya, jangan loncat langsung Kita ke ambil 16. satu-satu. 91:14 dulu. Iya, Silakan, 91:14 coba bacain. Biar saya ambil poinnya. 91 ayat 14 silakan. Sungguh Dibacakan. hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sudah. Ayat 15-nya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya. Yesus berseru ketika mau disalib. Ada di Matius 26:39. Udah digenapi. Nah, sekarang Jangan kepanjangan dulu, Pak. Yang mana mau kita bahas? Jangan kepanjangan dulu. Yang mana yang mau kita bahas dulu? ya, Pertama. yang 16-nya penggenapannya di mana ini? Iya, 16 itu apa? Poinnya apa? Poin yang harus digenapi itu apa di situ menurut Bapak? Poin yang digenapi di sini bahwa Yesus itu diselamatkan oleh Allah, tidak sampai disalib karena dia panjang umur sampai nggak usah kepanjangan, Pak. Nggak usah kepanjangan, Pak. Nggak usah kepanjangan, ya. Nggak usah khotbah lagi, ya. Sekarang Yesus bangkit nggak? Kenapa? Yesus bangkit nggak dari mati? Enggak. Yesus nggak pernah mati. Yesus bukan. Ini konteks Alkitab. Anda kan bawa tadi kan di kitab di Alkitab, betul? Oke. Jadi kalau Anda tanya dari ayat Alkitab, jangan Anda jawab menurut ke Al-Qur'an Anda. Sekarang saya tanya, menurut Alkitab, Yesus bangkit nggak? Ya, silakan Anda jawab sendiri kalau itu. Loh, saya tanya. Kan Anda kan pakai premis Alkitab. Bahasa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Pak Aceh sebentar, Pak Aceh. Saya ini saya kasih tahu sama teman-teman semua para netizen, kalau berdiskusi dengan Samuel Siahaan pasti kena skakmat. Itu udah pasti. Ya. Anda mau lari ke premis manapun, Anda mau lari-lari, saya kejar pasti skakmat. Sekarang saya tanya, Anda kan pakai frame-nya kan dari Alkitab. Sekarang jawab dari Alkitab dong. Kan begitu. Nah, nanti kalau Anda lari ke Al-Qur'an, saya kejar di Al-Qur'an kamu kena skakmat juga. Ya, tapi kita buktikan dulu di Alkitab, ya. Ketika Yesus mati di dalam Alkitab, Yesus bangkit nggak 3 hari, Pak? Tidak kalau menurut saya.
Dia tidak pernah mati. Loh, kalau menurut Alkitab bukan menurut Anda. Lah, kalau- Menurut Alkitab Sebentar. yang saya tahu. Kalau menurut Pak, ini nggak Alkitab, paham Quran ini. Kalau Di menurut- Al-Quran surat 19 Maryam ayat 33, Yesus itu bangkit. Iya. Tapi nanti Pak KC, nanti Pak KC, kita makan kuenya dikit-dikit dulu Pak KC. Karena saya tahu itu. ya itu Kita bukan bangkit nikmatin dulu sekarang. kuenya. Semua manusia juga bangkit. Jadi gini. Itu. Jadi gini ya Pak, menurut Alkitab, bukan menurut saya, bukan menurut kamu ya, tetapi menurut Alkitab Yesus bangkit nggak Pak? Tidak. Coba. Tidak. Oke, kalau Yesus tidak bangkit, mana ayatnya menurut Alkitab Yesus tidak bangkit? Coba Pak jawab. Kalau bangkit itu kan harusnya ada bangkit dalam roh, tapi dia bisa makan ikan goreng. Oh enggak. Kok enggak? Kalau Itu- bangkit maka harus sebentar Pak. Logikanya Pak, ya nggak usah pakai Alkitab. Logikanya, Tadi kalau pakai bangkit Alkitab, harus mati sekarang dulu. pakai logika. Sebentar. Kalau namanya bangkit kan harus mati, betul nggak Pak? Nah, makanya saya pernah Kalau yang namanya dikatakan Yes. sebentar. Yang namanya bangkit dari kematian, maka harus mati dulu, baru bisa bangkit. Kan begitu, betul nggak? Makanya itu Yesus nggak pernah mati karena dia bisa makan. Oke, ikan goreng. oke, sebentar. Itu berdasarkan Alkitab. Oke, kalau Yesus tidak pernah mati, mana ayatnya yang berkata aku tidak pernah mati? Silakan, ayat Alkitab yang menyatakan Yesus berkata aku tidak pernah mati. Ya ini Mazmur 91 ini. Ini Oh pertolongan enggak. Allah loh. Kok enggak? Mana bunyinya? Mana bunyinya, Mazmur? Mereka akan parah sih Bapak ini. menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mana kata mati di situ? Mana kata mati di iya, situ ada nggak? makanya di 91 Oke, ayat mana 16. mana kata salib di situ? Mana kata salib di situ? Intinya Yesus diselamatkan. Oh nggak oleh bisa, Allah. nggak bisa tafsir. Nggak Gini, bisa. kan kita main pakai ayat Ini, Pak, Alkitab, ini, jangan Pak. menambah-nambahkan Iya. kata-kata. Ya, nggak Loh. pernah. Ini Pak, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Berarti dia nggak pernah mati Iya. menurut Alkitab. Makanya dia Oke, bisa sekarang makan Yesus kan udah ikan bangkit, goreng. panjang umur nggak? Sebentar, kan Yesus sudah bangkit menurut Alkitab. Enggak, saya nggak setuju Oke. dengan itu. Kalau saya Coba, tunjukin Sam. ayatnya gimana? Oke, oke. Sebentar, Sam. Saya Enggak, nggak sebentar. setuju. Oke, Itu begini, Pak buktinya- Hasan. Ya. Tadi Bapak mengangkat Mazmur 91 dengan teks Injil Matius, betul? Ya, Keberatan Anda di mana? saya nggak keberatan bahwa itu Kalau nubuatan nggak keberatan, kenapa yang Anda tanyakan apa? Yang Anda Ye- tanyakan apa, Pak? artinya Yesus itu nggak pernah disalib karena Allah selalu menyelamatkan dia. Yang Anda Makanya- tanyakan apa? Sebentar. Yang saya Saya kasih dulu ayatnya. Sebentar. Yang saya Saya kasih tanyakan dulu ayatnya. Mazmur Wahyu 1 ayat 18. ayat 16. Wahyu Iya, 1 betul. ayat Wahyu 1 ayat 19 nih. 18. Mazmur Tuh, aku 1 telah Jangan mati. takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Pak Dan Kakek. aku memegang segala kunci maut dan kerajaan Ya, maut. Itu Karena perkataan. Nah, sekarang gini. Sekarang begini, Segala di situ jelas keputusan Yesus masuk surga berkata. atau neraka itu tergantung Tuhan Yesus. Sebentar Pak KC. Di situ Pak KC sudah kasih ayatnya yang mau saya kasih sama kamu sebenarnya. Ya. Jadi di situ Yesus sendiri berkata, aku telah mati. Lah kamu bilang Yesus nggak mati katanya. Loh, Lah iya. lalu kamu kalau bilang Yesus nggak mati, kalau kamu bilang Yesus nggak mati, pakai ayat Alkitab yang mana? Silakan tunjukkan satu ayat saja. Silakan. Mazmur 91 ayat 16 dengan panjang umur. Iya, di situ akan ada urusan soal penyalipan nggak? dia. Sebentar. Di situ seharusnya secara eksplisit. Di situ ada disebutkan tentang penyalipan nggak? Bukan penyalipan, tapi Yesus itu Oh, selalu ya sudah, diselamatkan. kalau bukan penyalipan, kalau bukan soal penyalipan, kan Anda sudah menjawab bukan soal penyalipan, maka Anda minggir dulu lebih baik jadi pemain cadangan. Nah, saya kan minta ayat eksplisitnya, Anda tidak bisa menjawab. Nah, di sini Mazmur Pak KC sudah 91 kasih, ayat 16. sudah- Saya iya, sadar. kan nggak, kamu sudah bilang itu bukan tentang penyalipan, kamu sendiri sudah ngaku, berarti nggak bisa pakai ayat itu. Bukan hanya penyalipan, segala sesuatu yang membahayakan Yesus itu tidak akan membuat Yesus celaka. Tetapi ayat itu tidak berkata, ya, termasuk penyalipan. Ayat itu nggak berkata seperti itu. Karena ada nubuatan, sebentar. Karena ada nubuatan dalam Mazmur 12 ayat 10 bahwa Yesus itu disalib. Jadi Mazmur apa? jadi dari yang Mazmur tadi, sebentar. Jadi dari Mazmur yang tadi tidak boleh kontradiksi Saya dengan baca Zakaria lagi ya. 12 ayat 10. Mazmur 91 ayat 10. Kan kamu sudah ngaku. Malapetaka Kan kamu tidak sudah akan mengaku. menimpa kamu. Termasuk Sebentar. penyalipan itu gak akan menimpa Yesus. Nggak ada termasuk penyalipan. Mana di situ termasuk penyalipan? Malapetaka itu Loh, penyalipan. Loh, Penyalipan itu tadi kamu, malapetaka.
tadi kan kamu sudah Santai. bilang itu Bang tidak Samuel, tentang minum penyalipan dulu, kan kamu minum sudah dulu. kamu kan sudah gol Anda bunuh. mulai Sebentar, emosi, sebentar. Anda mulai Sebentar, emosi. sebentar. Enggak, aku nggak emosi. Kan kamu tadi sudah mengaku, kamu sudah gol bunuh diri. Di situ bukan tentang penyalipan kan kata kamu begitu. Di sini kan ada saksinya, Pak. Ya. Jadi Nah, gini, gini, yang Mazmur itu tidak boleh penyalipan sebentar, termasuk Pak. malapetaka apa bukan? Jangan emosi, Pak. Sebentar, jangan emosi, Pak. Enggak. Yang Mazmur itu tidak boleh kontradiksi dengan Zakaria 12 ayat 10. Oke. Nah, kalau di situ Bapak sudah mengaku bukan tentang penyalipan, ya sudah Bapak minggir aja dulu jadi pemain cadangan Iya. gitu maksud saya. Ini kalau Oke. memang Pak Hasan, bentar, ini Pak kalau Hasan, Pak Hasan, sebentar. Pak Hasan saya mau jelaskan. Malu-maluin Mazmur mati selam aja 91. Pak Hasan. Aduh, Pak kasihan. Kacih, Hasan. aduh minum dulu Pak Pak Hasan. Kacih. Pak Hasan, supaya Anda semakin cerdas membaca Alkitab, saya mau kasih tahu Mazmur 91 itu bukan nubuatan khusus tentang Loh, Yesus, Pak. sekarang bukan nubuatan. Jadi tolong Anda jangan Tadi paksakan apa yang Anda ngomongnya. pahami. Gimana sih? Loh, Anda ini nggak tahu tapi sok tahu. Dikasih tahu nggak mau Makanya, tahu. Jangan jadi bodoh Iya, lah. Iya. Tadi Anda kan yang cerdas kan ngomong bahwa ini nubuatan. Ketiga-tiganya ngomong nubuatan. Pak Kacih aja yang diam. Dengerin dulu. Yang berani jawab, Makanya ya. dengerin. Ya, sekarang Makanya dikoreksi. dengerin. Gimana sih maksudnya? Makanya dengerin. Ya, Makanya saya mau tanya dengerin. tadi ke Bang Samuel. Makanya dengerin. Tuh Penyalipan kan Anda termasuk- dijelaskan sama Samuel tadi nggak mau Sebentar, tahu. coba di mute dulu deh. Si Hasan di mute dulu deh. Karena dia sudah mau kena skakmat memberontak gitu. Coba di mute dulu. Nah, silakan Bro, silakan dijelaskan. Nah, saya mau kasih tahu Mazmur 91 itu bukan nubuatan khusus tentang Yesus. Anda baca semuanya dong, gitu loh. Makanya perhatikan, Anda tadi kan meng-compare itu dengan Injil Matius pasal 4, ya kan? Paham kan di situ Anda kan? Ya, baca lagi Matius 4 Sebenarnya ayat tidak ada 6. masalah di sana. Justru pernyataan Yesus ingin mengajarkan kepada si iblis. Silakan baca Tujuan lagi. nats itu bukan untuk mencoba Yesus. Kan begitu. Iya. Saya Ya jelaskan toh? ya. Nah, sayangnya Anda lebih parah dari si iblis itu menggunakan Mazmur 91 untuk mengajarkan kesesatan. Makanya Samuel memberitahukan Anda berkali-kali, tapi Anda tidak mau tahu. Anda tetap bertahan dalam kesesatan. Ya, sekarang Kasihan Anda, banget. ya, sekarang Anda mengaku itu bukan nubuatan. Tadi nubuatan katanya. Coba baca lagi Matius 4 ayat 6. Ini doa. Jatuhkanlah dirimu ke Oke, bawah, perhatikan. sebab Apa ada yang Anda pahami tertulis Mazmur mengenai 91? engkau. Coba. Apa yang Anda pahami Mazmur 91? Ya, silakan Apakah baca itu deh. 91 ayat 10. Kan? Anda hanya membaca letterleh doang kan? Anda hanya memahami kan? Ya, ini mau dibantah Memahami pakai, secara pakai letterleh doang doktrin. kan? Ini mau dibantah pakai doktrin ya, silakan. By the way, gini, Nggak perlu teman-teman. membantah itu pakai Ya, doktrin orang Anda teman-teman, salah by the way kok. begini, saya tidak akan memaksa keyakinan. Kalau itu udah keyakinan Anda, silahkan. Saya cuma Justru Anda menunjukkan. salah. Ya silahkan Justru. bantah. Anda tadi juga pelin-pelan katanya nubuatan sekarang berubah bukan nubuatan. Gimana ceritanya ini? Oke, Padahal kalaupun itu udah jelas nubuatan. yang Kalaupun itu baik. sebentar Pak, saya ngomong sebentar. Yang dikatakan menyalip itu artinya malapetaka. Sedangkan di 91:10 malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemamu. Bagaimana mungkin jika dinubuatkan seperti ini Yesus mati oleh Hansip Romawi? Enggak mungkin. Makanya di ayat berikutnya. Dengerin Pak, manusia itu dibatasi oleh Tuhan umurnya, bukan masalah malapetaka Pak. Bapak pegal paham. Ada bayi baru lahir mati, ada bayi baru lahir mati, ada yang Kalau jatuh ini dari memang soal pesawat keimanan, saya nggak ikut. Sriwijaya Saya Air. cuma Itu bukan menjelaskan. malapetaka, Ya. tapi takdir Tuhan. Ya. Ya. Nah, takdir ini Pak Yusuf, Takdir saya minta Pak Yusuf yang punya YouTube ini Pak ini tolong diatur, kita diskusi, jangan sampai menghujat itu, jangan sampai tentara Romawi diganti Hansip Romawi, itu kan udah arahnya udah pelecehan si Menghujat. Hasan ini. Pelecehan. Ntar kalau kita ngomong sedikit aja main lapor. Sebentar. apa Amin, bedanya sebentar, Pak Amin. tentara Oke, tentara sebentar. dengan Hansip Romawi? Kenapa Anda terasa Sebentar, nggak? tersakiti dengan kata-kata itu? Oke, sebentar Pak. Siapa yang saya bicara ini? Yang seorang Muslim? Siapa Pak namanya Pak? Pak Hasan. Oke. Pak Hasan, dalam Mazmur 91 ayat 15 dibaca yang betul ya Pak. Bunyinya begini Pak. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Pak. Iya. Terus lanjut Ya. Pak, lanjut. Jadi, Lanjut. sebentar ya.
Iya. Jadi akan menyertai dia di dalam kesesakan. Jadi di dalam kesesakan juga dia disertai, Pak. Nah, Ya, ini ayat tidak mengkondisikan. Sebentar, Pak. Sabar. Jangan emosi. Jadi ini ayat tidak mengkondisikan dia tidak akan disalib. Tidak begitu, Pak. Nah, lah, Anda kan melarikan ke situ kan menafsir. Nah, ayatnya di sini kan sudah dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dia di situ betul kata bentuk kata ganti orang ketiga tunggal, yap, ya. Nah, jadi dalam kesesakan. Jadi Allah juga tetap menyertai dia dalam kesesakan. Nah, betul. ketika di dalam salib, sebentar. Ketika dia menderita, kan kalau saya memakai premis Anda, saya betulkan premis Anda, maka di ayat 15 ini pun juga disertai dalam kesesakan, Pak. Terus Ya, jadi lanjutin. kesesakan dia pada saat disalib, lalu masuk ke dalam maut itu pun juga disertai, Pak. Gitu. Lalu selanjutnya yang mana, Pak? Pak, kalau baca ayat tolong dilanjutkan dong, jangan separuh-separuh Iya, gitu. dengan ayat 16. Bukan, Iya, ayat jangan 15. emosi lah, Pak. Ya, ayat 15 itu Anda belum tuntas bacanya. Oke, iya, udah sebentar. Ini Bila ia ditonton berseru dong. kepadaku, iya Pak, jangan emosi Pak, ya. Bukan, maksudnya gini, Dia, Pak. Ini sebentar Pak, jangan emosi. Saya bacain dulu Pak, nggak usah ya kelamaan. intinya Saya bacain jangan ya. membohongi publik lah, Pak. Iya, jangan emosi Pak. Sebentar, saya bacakan dulu sampai Pak habis Samuel, ya. Pak Samuel, Iya. ya Pak Samuel sebentar. Hmm. Habis ini Pak Samuel yang menjawab, habis itu Pak Samuel bertanya tentang Al-Quran. Jangan Alkitab Iya. terus yang ditanya ya. Oke. Saya bacakan ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan Ya, memuliakannya. betul, Sebentar ya, saya meluputkannya. jelasin dulu ya. Iya, saya jelasin ya. Di sini kan kronologinya kata-kata disebut lebih dahulu menyertai dia dalam kesesakan. Lalu kedua urutannya, aku akan meluputkannya. Kan ada kata akan tuh Pak, I will. Ya, jadi dia harus ada di kesesakan dulu, baru diluputkan Pak. Gitu. Oke. Yang namanya meluputkan, gini ya Pak, kalau dia diluputkan, berarti dia harus dalam kondisi yang terlebih dahulu, dalam kondisi yang tidak baik, supaya dia diluputkan. Maka harus ada dulu di dalam kesesakan, kan logika bahasanya begitu. Baru dia diluputkan, gitu loh Pak. Iya, kesesakannya Oke. ketika dikejar-kejar oleh Oke. tentara Romawi itu Loh, Pak, iya. itu kesesakan. Iya, Dia diluputkan, makanya betul. dia diangkat. Anda betul. Iya. Iya, Anda betul. Kan dia kesesakan itu termasuk dikejar Romawi, Ya. termasuk dicambukin, termasuk disalib, termasuk masuk ke dalam kerajaan maut. Nggak nyampe Lalu disalib, setelah Pak. itu Kalau ada sebentar, Oh, sebentar. Oke, Gini Sebentar, Pak, Pak Samuel. gini Pak. Sebentar Iya. Pak Samuel, sebentar gini. Iya. Pak Hasan ini cuma hanya memblunder Pak, kata Pak Nggak Kacem. apa-apa, Benar kata Pak saya Kacem. ngerti. Gini Pak, sekarang gini, dari tadi cuma Sebentar hanya Pak, sebentar Pak. berlarut-larut. Sebentar. Kalau Pak Hasan tidak setuju, saya hargai ketidaksetujuan Anda, ya. Kan kami menjelaskan di sini ayat Alkitab. Secara logika bahasa harus sesak dulu, Pak, baru diluputkan. Kan begitu. Nah, dalam keadaan sesak itu termasuk dikejar-kejar hansip Romawi yang Anda bilang, dicambuk, disalib, masuk ke dalam kerajaan maut. Itu pun termasuk kesesakan, Pak. Itu. Nah, penjelasan saya ini tidak harus Anda terima. Kalau Anda tetap menolak, nggak usah lagi muter-muter ke situ. Nah, kondisinya kan sekarang Anda menolak, betul? Iya, karena Ya sudah, bentar, berarti selesai. benar, saya Berarti menolak. begini, Oke, Betul, menolaknya Berarti karena berarti silakan- begini, kalau Anda menolak berarti selesai kan gitu aja. Belum, ya, Pak. selesai. Kan gitu. Saya menolak ada dasarnya, ada ayat 91, ayat 10. Iya, Silakan Pak. baca Pak Kan Samuel. berarti kan Bapak udah menolak, Pak Hasan. Iya, Kan Pak Hasan kan Hmm. menolak jawabannya Pak Samuel. iya, saya Sekarang menolak bahwa giliran Yesus Pak disalib. Samuel yang bertanya dengan Pak Hasan. Loh, ini belum tuntas. Kenapa pertanyaan Kan saya tadi belum Bapak- dituntaskan? Oke, sebentar. Penolakan Anda dasarnya ayat yang mana? 91 ayat 10. Ayat 10, oke. Silakan baca Pak Samuel. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Ya. tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, disalib itu malapetaka bukan? Malapetaka. Ya, tidak akan menimpa kamu, tidak akan menimpa Yesus Iya. malapetaka itu. Makanya Iya. saya menolak, ada dasarnya. Ini ada dasarnya. Oke. Tapi kan di ayat itunya kan dikatakan dalam kesesakan, Pak. Di ayat selanjutnya itu ayat 15-nya. Iya, kesesakan kan dikejar-kejar Iya. tentara Romawi itu kesesakan. Makanya dia Iya, berdoa. termasuk disalib kan, termasuk disalib masuk ke Lah. maut kan, termasuk dipaku kan itu juga kesesakan. Ya, terserah lah Pak Jadi gimana? Samuel. Ya, terserah. Nah, sudah. Anda. Iya. Gini aja. Kita serahkan ke Kalau Anda Anda saja. tidak menerima, tidak apa-apa, Pak. Kita nggak akan bikin bom. Itu aja. Iya, Ya. kenapa lari Sekarang ke saya sana? bertanya ya.
Jadi Oke. ini udah Pak Samuel udah sekarang selesai nih. bertanya. Jadi Saya bertanya sekarang balik. Saya Bentar. bertanya sekarang Iya. kembali. malapetaka Oke. mana ini yang menimpa Yesus ini? Di sini disebut Berarti kalau malapetaka Pak tidak kan akan sudah menimpa selesai. kamu. Ditanya, Kan sudah ya Pak Hasan, selesai. sekarang gantian Pak Loh, Hasan. bukan. Ya, saya balik tanya sekarang ya. Ya, Loh, silakan Pak Samuel. Bentar, ini nggak Oke. dituntaskan, Anda Pak. loh, kan saya sudah bilang, kan kamu tidak menerima. Pak Kan Samuel. tidak harus sebentar. Pak, ya. Sekarang diganti aja Pak pertanyaannya Pak, cuma hanya mau melundur. Betul. Enggak, saya mau menuntaskan dulu. Iya, Kan tadi saya sudah tuntaskan bilang, dong. jawaban saya tidak harus Anda terima. Iya kan? Iya. Nah, sekarang begini. Sekarang kan ini sudah selesai di ayat 15-nya kan kesesakan. Walaupun kamu Pak, pakai ayat 10, iya. ya kan begitu. Bagaimana mungkin Yesus disalib ketika di ayat 10? Sebentar, kita jangan muter lagi. Kita jangan muter lagi. Kita jangan muter lagi. Mendingan Sebentar, Bro. Sebentar, Bro Amin. Bentar Sebentar, Bro Amin. tunggu, mendingan Pak Sebentar, Bro Amin. bentar, jangan sampai kacau gini Sam. Ya. Ini udah kacau karena si Ya. Hasan lu lagi ngomong dia nyerobot, lu lagi ngomong dia nyerobot. Iya, makanya kan gue mute. Makanya kan gue suruh mute. Nah, jadi begini. Kan ayat 10 kamu pakai. Ayat 15-nya Yehova bilang kan kesesakan. Jadi harus tetap dialami kesesakannya, Pak. Logikanya kan Iya. begitu. Yang saya heran Nah, kenapa sekarang- penyalipan tuh ada masukkan kesesakan, padahal penyalipan tuh malapetaka. Ya nggak Yang masalah. harusnya- Masalahnya gini, Pak. Kalau saya memasukkan penyalipan terhadap kesesakan itu hak saya. Kalau Oke. Anda tidak mau memasukkannya, sebentar, Pak. Kalau Anda tidak mau memasukkannya, ya itu hak Anda. Kan begitu aja, Ya, simpel kan? Karena yang Nah, Anda masukkan sekarang itu saya balik nanya bertentangan ya. dengan ayat 10. Bertentangan Sekarang saya dengan balik ayat nanya. 10. Sekarang begini, nggak bertentangan, Pak, karena ayat 15-nya kan tetap ada kesesakan, Pak. Tadi Oke. Anda mengakui Sekarang begini. bahwa penyalipan Sekarang begini, itu sekarang begini. malapetaka. Sebentar. Sekarang begini. Kan Anda tidak setuju Yesus disalib. Saya kan setuju Yesus disalib pakai Zakaria 12 ayat 10. Sekarang saya bertanya dengan Al-Qur'anmu. Oke? Tapi ingat ya, pendapat boleh ditolak gitu. Tidak harus kita bikin bom untuk membunuh Anda karena Anda tidak setuju dengan saya. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Qur'an Isa tuh kan tidak disalib kata kamu. Kamu setuju yang mana? Isa disalib atau tidak? Udah lari ke sana nih berarti. Loh, kan topiknya masih penyalipan, Pak. Ya kalau Isa udah jelas lah bahwa Isa tuh gak disalib. Oke, berarti saya pegang ya premis Anda, Isa jelas tidak disalib ya. Oke, lalu Anisa 4 ayat 159, kan Anisa 157-nya bilang yang disalib kan bukan Yesus diserupakan. Oke, tapi ayat 159-nya dikatakan, dan tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matinya. Jadi orang beriman tidak mungkin dia beriman kepada Isa kalau Isa belum mati. Ya, dan tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matinya. Ya, jadi kalau Isa belum mati itu tidak boleh diimanin, Pak. Sekarang saya ambil Maryam 19, surat 19 ayat 33 yang tadi Pak Kaci kasih. Dan sejahtera atasnya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia wafat, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Yep. Jadi pada hari dia wafat, sebentar dulu, lalu dibangkitkan hidup kembali. Berarti tadinya kan nggak hidup, Pak. Oke, terus di dalam Ali Imran ayat 55. Oke, di sini dikatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, yang menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang mengikuti Isa itu adalah orang-orang yang mengikuti Isa ketika Isa sampai kepada akhir ajal, Pak. Nah, hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya. Ya, jadi di sini sudah jelas 3 ayat melawan Anisa 157. 3 lawan 1, Pak. Nah, sekarang Anda jawab, bagaimana Anda bisa membenarkan Anisa 157 sesuai dengan pertanyaan bro saya tadi. Apa buktinya Anisa 157 lebih benar daripada Anisa 159? Silakan, Mbak. Karena Anda nggak ngerti konteksnya. Setiap manusia itu pasti akan dibangkitkan, termasuk juga Yesus. Jadi kebangkitan ini jangan GR lah, bukan kebangkitan yang terus makan ikan goreng itu bukan, beda. Ini kebangkitan setelah Ini manusia. bagi Muhammad tidak ada. Ini ada Tapi yang bagi protes. ayat untuk Muhammad tidak ada Aduh. diangkat itu. Sebentar, Pak Tidak Ade. ada untuk Muhammad.
Sebentar Pak Kace. Pak Kace suruh Jawaban ketawa, Anda ketawa. itu, jawaban Pak Hasan itu betul. Secara logika saya hargai. Bukan, Tetapi kalau ada bisa, dalilnya Pak. kalau Setiap bisa manusia itu sebentar Pak. mati akan dibangkitkan. Oh ya, saya juga tahu kalau orang tuh pasti mati dulu. Sekarang saya tanya, jawaban Anda saya setuju, bukan tidak setuju. Tetapi ada nggak dukungan ayat Al-Qur'annya? Silakan Pak. Satu aja, silakan. Ayat apa? Kan Anda bilang kalau untuk Isa bukan berarti dia disalib. Jadi Isa memang prosesnya harus mati dulu sama seperti kita, kan begitu maksud Anda? Iya, Betul. Betul. Nah, Betul. menurut Anda kalau khusus Isa begitu, mana ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan penjelasan Anda? Silakan. Menjelaskan bahwa setiap manusia itu selalu akan dibangkitkan. Yang Bukan mana? setiap manusia, Pak. Yang mana? Bukan setiap manusia, tapi untuk Isa, untuk Isa. Silakan, Pak. Untuk Isa itu sudah jelas di ayat tersebut, Pak. Jadi gini, Nggak mungkin ada, nggak ada, loh, nggak ya, ada. tidak Nggak ada. ada satu Muslim pun yang beranggapan bahwa kebangkitan Isa itu adalah kebangkitan ketika dia makan nasi ikan goreng itu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Semuanya Nggak usah bawa ikan goreng sebentar. Oke. menyatukan, Berarti Pak, ya? menurut Sorry. 3 ayat ini, oke. Berarti menurut 3 ayat ini Isa mati bukan tidak disalib, betul? Iya. Nanti Oke, setelah sekarang dia saya turun, tanya sama dia Anda. akan meninggal. Sekarang saya tanya sama Anda. Berarti Isa belum mati. Belum. Oke, tapi Isa harus mati. Hukumnya begitu, betul? Nanti ketika dia setelah selesai melawan Nanti. Dajjal. Nanti. Ayat Al-Qur'annya silakan. Kenapa? Tunjukkan ayat Al-Qur'annya. Kalau dia mati melawan Dajjal, silakan. Begini Pak, pegangan umat Islam itu bukan hanya Al-Quran, tapi hadis. Kalau kita compare antara Bible dengan Iya, Al-Quran. Iya, silakan bawa hadisnya. Silakan bawa hadisnya. Oh iya, saya harus cari dulu, nggak bisa, hadis itu banyak sekali. Tapi sangat Ya, jelas. kalau modelnya diskusi sama saya, mau cari-cari dulu, Pak. Mending jadi pemain cadangan dulu, Pak. Nah. Berarti, oke. Sekarang saya ambil sajalah. Saya percaya sajalah ya. Saya berbaik hati nih. Pasti ada. Saya percaya saja hadisnya betul. Saya percaya saja hadisnya betul. Isa melawan Dajjal mati, kan begitu? Bukan melawan Dajjal, Dajjal yang mati setelah itu. Loh, terus Isa matinya kapan? Setelah melawan Dajjal, Pak, sebelum kiamat. Iya, berarti kan Ya. Isa matinya setelah melawan Dajjal. Iya, karena itulah Isa itu tidak tahu hari kiamat, termasuk Yesus tidak tahu Bukan, hari kiamat. bukan, kita nggak bahas hari kiamat, Pak. Loh, Kita nggak bahas hari kiamat. Kan ini- Isa harus ini- mati. ini konsekuensi Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. logis. Ini konsekuensi Sebentar, Pak. Sebentar, logis. Pak. Karena Sebentar, itu- Pak. Sebentar. Jangan begitu kalau udah mau kena skakmat. Kan Isa harus mati. Kok peraturan mainnya kan Isa harus mati, betul nggak? Iya. Oke, terus Anda bilang Anda membawa hadis bahwa Isa matinya setelah melawan Dajjal, Dajjalnya duluan yang mati, terus Isa mati. Enggak, Gitu. bukan pada saat itu, tapi oleh Iya, nggak masalah. Tapi Isa Ya. matinya setelah melawan Dajjal, kan begitu? Iya. Oke. Sebelum Setelah kiamat melawan Isa Dajjal, mati. Isa mati. Ya. Sebentar. Setelah melawan Dajjal, Isa mati. Setelah itulah jauh-jauh lah. Mungkin Isa lagi Halo. Halo. Samuel. Ya. Samuel. Iya, sebentar. Oke. Ya, Oke, karena Isa mati kan sebentar Pak Hasan. Isa mati kan terus diangkat, betul nggak? ya mati ya, sama seperti manusia, mati terus diangkat. Iya, terus, mati sama seperti manusia. Setelah mati dia nanti diangkat, betul nggak? Ya. Betul nggak? Iya, diangkat ke alam kubur. Oke, betul diangkat. Berarti ketika Isa nanti matinya nanti bukan karena disalib, terus dia diangkat, lalu 3 ayat tadi, surat Maryam tadi ayat 33 batal dong Pak. Karena kan Yesus kan diangkatnya kan, Isa diangkatnya kan ketika mau disalib Pak. Kok diangkat lagi 2 kali Pak? Katanya dia diangkat setelah mati. Kalau begitu saya meninggal pun juga diangkat dong. Loh enggak, kita nggak usah lari ke Anda. Kita bicara iya. soal Isa. Karena Kan sama. Anda tidak pernah diangkat gara-gara mau dirampok. Loh. Kan nggak pernah. Nah kan Isa kan diangkat gara-gara mau disalib. Nah, Sebentar. lalu Isa diangkat nih. Kan Isa diangkat, diserupakan kan Isa diangkat. Lalu kan Isa nanti mati setelah melawan Dajjal, setelah berapa lama melawan Ya. Dajjal dia mati. Lalu diangkat. Berarti diangkat 2 kali gitu. Pengangkatannya beda. Yang pertama pengangkatan beserta jasad-jasadnya. Karena itu dimaksud Oke. tadi disebutkan. Pengangkatannya beda. Oke. Anda lari ke situ. Pengangkatan beserta jasad-jasadnya. Silakan tunjukkan ayat Al-Qur'an ya. Silakan. Yang tadi Anda bacakan itu loh. Loh, kan itu pada waktu Yesus disalib. Di mana? Kan pada waktu Yesus disalib kan pada waktu Isa disalib diangkat Ya. beserta jasadnya, betul nggak? Iya. Waktu Yesus mau disalib diangkat beserta jasadnya nggak? Anda jawab.
Ya pada saat proses mau disalib itu dia diangkat, dipisahkan dari umat-umat. Iya, sama jasadnya nggak? Iya. Oke, kenapa tadi Anda bilang lagi setelah melawan Dajjal diangkat dengan jasad-jasadnya lagi, Pak? Apa bedanya? Enggak lah. Setelah mati ya dia diangkat rohnya aja. Sama seperti saya. Mana ayatnya yang ngomong begitu? Tadi kan Anda bilang jasad-jasadnya. Setiap manusia yang bernyawa pasti mati, Pak. Ya udah, Anda bikin kitab baru aja seperti Syekh Nawawi, bikin Al-Qur'an baru seperti Syekh Nawawi, Anda ngarang ayat aja mendingan gitu loh. Gimana? Biar saya daftarkan ke Pak Muhammad KC nih. Itu jelas ada ayatnya, jelas ada dalilnya. Mana ayatnya? Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Iya, soal si Isa ini kan si Isa diangkat waktu mau disalib sama jasad-jasadnya. Ya. Tapi dia kan nggak mati kata kamu. Betul. Tetapi menurut aturan permainan Al-Qur'an surat Maryam 33, dia kan harus mati diangkat. Nah, lalu diangkat lagi setelah melawan Dajjal, padahal ayatnya nggak ada di Al-Qur'an, kata kamu di hadis. Saya terima hadisnya. Oke? Lalu diangkat lagi kan begitu. Lalu mati, bukan diangkat lagi, lalu mati, diangkat nyawanya. Iya, mati diangkat. Iya. Berarti Isa diangkat 2 kali dong. Satu jasadnya, yang kedua mati sebagaimana manusia biasa diangkat nyawanya. Karena itulah ketika Pak KC ngomong bahwa Yesus sebentar, nggak usah ke Pak KC dulu. Nggak usah ke Pak KC dulu, kamu jangan kabur dulu. Sekarang yang kamu katakan itu dalil hadisnya mana? Yang diangkat hanya nyawanya saja. Mana dalil hadisnya? Ya setiap orang mati silakan diangkat, Pak. Jangan, kamu bukan Qorai Shihab, nggak boleh bikin tafsir. Jadi kamu bikin. Loh, sekarang mana? Hadisnya mana? Tafsir Ibnu Katsir mana? Ayat Al-Qur'an mana? Silakan. Belur. Ini udah sangat jelas sekali, setiap manusia yang bernyawa pasti Iya, akan mati. itu sangat jelas. Iya, itu sangat jelas, tetapi Isa kan di situ. Kan di situ surat Maryam 33 kan bukan untuk semua manusia, untuk Isa kok. Saya buktikan. Coba baca. Saya buktikan putih Alkitab ya. Kenapa? Isa Loh, enggak. Kamu jangan ngemis dari Alkitab. Kamu harus jelasin. Tenang Pak, jangan emosi Pak. Kan Maryam itu mu di situ siapa? Surat Maryam mu di situ siapa? Baca lagi. Di Al-Qur'an, di surat Maryam 33 dan sejahtera atasnya. Nya di situ siapa? Oh, Yesus. Yesus. Nah, kok kamu bilang semua manusia? Kenapa? Yang mati, Pak. Yang semua manusia itu yang mati. Nggak ada. Jangan malu-maluin umat Islam. Udah, jangan malu-maluin Pak. Udah kena kakmat Pak. Saya nggak bisa malu, sama sekali tidak. Karena itu ketika Pak KC menyebut Yesus adalah Alfa. Ya udah Pak KC, Pak Manumbulu, saya udah kelar. Nah silakan Anda nikmati kuenya. Masih ada kue nih. Silakan. Makanya saya ikut ketawa ketika Pak KC ngomong bahwa Yesus itu adalah Bang Samuel Alfa. nih. Bagaimana mungkin Yesus itu disebut Alfa ketika ia bermula dari firman? Dan bagaimana mungkin? Bang Samuel, tadi kita kan belum selesai ya? Ya. Belum selesai ya. Berarti Pak Samuel sebentar, Pak Feli. Berarti Pak Hasan selesai ya? Loh, ya makanya itu Yesus nggak tahu hari kiamat karena dia udah meninggal. Kamu ngarang ayat itu. Kok ngarang ayat? Silakan Pak. Bacalah di Alkitab Anda. Yesus nggak tahu hari kiamat karena dia udah meninggal sebelum kiamat. Pak Hasan, coba Anda baca Al-Zukhruf 61. Apa? Ya, silakan. Apa katanya di situ? Ya, tanda-tanda hari kiamat, bukan mengetahui tentang kiamat. Baca, silakan dengerin. baca. Dengerin. Silakan baca. Dan sesungguhnya share screen deh, perhatikan Al-Zukhruf 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oke, ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua. Iya, share screen Karena lah, biar dengar Anda dulu, korupsi. jangan potong-potong. Ya, korupsi karena Anda mengkorupsi. Sebentar Pak Hasan. Pak Hasan diam dulu Pak Hasan. Pak Hasan diam dulu, bentar dulu Pak Hasan. Ya, Al-Zukhruf 61 isinya 3 kalimat. Kalimat pertama saya baca. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oke? Yang kedua, Baca karena dong. itu, dengar kelihatan. dulu. Dengar dulu Pak Hasan. Pak Hasan jangan dipotong. Ya, karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Akunya huruf besar tuh. Oke? Kemudian ayat 61 ditutup dengan kalimat tegas, kalimat ketiga.
inilah jalan yang lurus. Oke, setuju. Anda mau Jalan kata ya, apa? Oke, saya jalan yang tambahkan, lurus apa Lai, jalan yang sebentar. lurus? Menurut Oke. Yesus apa jalan yang lurus? Bentar Bang Saya Samuel, tambahkan sebentar Pak Bang Hasan. Samuel, bentar, saya dulu mau komentar sebentar. Tadi kamu membahas soal surat An-Nisa ayat 157 ya Pak ya. Dan kamu menyatakan ini lebih bahwa menarik Al-Masih itu membahas tidak dibunuh. Sebentar, jangan dipotong-potong. Menurut di surat Al-Maidah ayat 117 Pak, Al-Masih itu udah diwafatkan. Yang artinya Isa udah dibunuh Pak. Surat Al-Maidah ayat 117 Pak. ditidurkan Pak. Kalau Anda membaca itu dibunuh ya enggak cocok lah Anda kasih nama ulama Enggak. gitu. Enggak. Gini. Kata diwafatkan itu dibunuh apa enggak? Aduh. Itu Anda harus ngerti bahasa Arabnya. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Diwafatkan itu mati apa Iya. enggak? Makanya Pak, tadi itu saya ngomong Diwafatkan itu mati apa enggak? ya Wafat itu mati enggak? ditidurkan. Orang tidur juga disebut diwafatkan. Mana ada orang tidur wafat? Mana ada orang tidur wafat? Oh, Sakit hari ini jiwa. telah wafat, artinya hari ini telah tidur. Bentar, Hasan, bentar. Jadi gini Pak Hasan, begini Pak Hasan, saya koreksi sedikit ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-87, di situ ada dua nabi yang namanya tertara di situ, Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kalau menurut Anda, nabi yang dibunuh di ayat itu siapa Pak? Bacain aja Isa ayatnya. atau surat Al-Baqarah ayat 87 Pak? Baca Pak. Saya bukan ustadz. Ya, silakan dibaca Pak. Ya baca dong, ada yang anu kok. Silakan Pak KC baca ayatnya Pak. Al-Baqarah ayat 87 Pak. Iya, saya menarik tadi kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat ya. Ya itu alasannya. Sebentar Pak Hasan, sebentar. Pak KC tolong dibaca dulu. Baik, sebentar. Silakan By Pak the KC way. dibacakan ayatnya. Ya. Di sini jelas. Dikatakan walaqad ataina Musa likitaba wa qafaina min ba'dihi bil rusuli wa ataina Isa ibnu Maryam bainati wa ayyadnahu biruhil qudus. Apa kullama ja'akum rasulu bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami usulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu nyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Nah ini Muhammad Katsir ini kena ayat ini nih, hampir dibunuh. Ya. Oke, bentar. Oke, sebentar Pak Hasan. Pada yang kita baca tadi surat Al-Maidah ayat 17, Al-Masih itu diwafatkan ya. Di surat Al-Baqarah ini ada dua nabi yang namanya tertulis, yaitu Musa dengan Nabi Isa. Menurut pandangan Pak Hasan, yang dibunuh di sini siapa Pak? Musa apa Isa Pak? Nabi Isa nggak pernah masih hidup ya? Terus yang dibunuh di ayat itu siapa Pak? Yang jelas Nabi Isa nggak pernah dibunuh, nggak pernah mati. Oke, kalau yang dibunuh itu siapa Pak? Gitu loh. Hadisnya mana? Aduh dia Pak Kace ke toilet dulu lah. Haleluya. Menurut Bapak, yang dibunuh di situ siapa Pak? Musa atau Isa Pak? Di sini ada dua nabi Pak. Isa nggak pernah Awas, mati. jangan Jadi bikin ya malu Islam loh. kalau Anda bisa berpikir logis, kalau menurut Anda di antara dua itu ada yang dibunuh,
yang berarti jelas bukan Isa. Tapi sebentar, saya ini menarik dengan teman-teman Kristen di sini. By the way, menurut Anda ini Yesus sama dengan Jangan dulu Pak Hasan. Jangan lari dulu. Bukan, saya nggak lari. Saya nggak lari. Kita ke Sebentar yang lain. Pak Hasan, sebentar Pak Hasan. Dengerin. Menurut Pak Hasan, yang dibunuh di ayat itu, Pak ulama muda. ya, Sebentar Pak. Pak ulama muda handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Supaya nggak dubbing suaranya Pak. Jadi enak komunikasinya. oke, sekarang udah bagus. Coba dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Masih dubbing suaranya. Halo, udah bagus. Coba Pak, coba bicara Pak. Di sini normal sih. Ya, halo. Oke, Iya. bagus. Oke. Oke. Di Coba ayat- lanjut. Oke, menurut Pak Hasan, siapa nabi yang dibunuh di ayat itu, Pak? Karena di situ hanya ada dua nama yang disebut di ayat itu, Pak. Isa dengan Musa. Kalau Anda menyatakan Musa yang dibunuh, tunjukkan dalilnya di mana ayatnya Musa itu dibunuh. Silakan. sebentar, yang mempremis bahwa di antara mereka ada yang dibunuh kan Anda. Kok saya yang suruh nunjukin gimana sih? Ini kan Nah, sekarang enggak, begini Pak Hasan. Jadi begini. Kalau menurut Pak Hasan, nabi yang dibunuh di situ siapa, Pak? Loh, yang menurut dibunuh kan Anda. Terus saya Loh disuruh kan ayat itu menyatakan begitu, Pak. Loh, kok bisa saya disuruh menunjukkan mana yang dibunuh? Udahlah, topik yang Loh, lain deh. Itu ayatnya kan bilang dibunuh Pak Hasan. Gimana sih? Hah? Di mana? Itu Pak Hasan itu gak baca itu. Pak Hasan, jangan bertakiah. Bertakia gimana? Pak ulama Loh, ayatnya kan bilang di situ dibunuh. disinilah buktinya bahwa umat Islam banyak yang tidak memahami Al-Quran. Pak ulama muda, Pak Kace, di sini ayo kelihatan kita bahas banyak umat Islam yang tidak bagaimana memahami mungkin Al-Quran. Yesus Sehingga disebut ditanya ayat Alfa ini jika bingung dia. berawal dari firman, dan bagaimana Pak Hasan, gak usah muter-muter. Anda jadi begini, baca buku lain, buku Anda aja Pak Anda aja nggak paham buku Anda sendiri. Itu Iya. Al-Baqarah ayat berapa ya? Al-Baqarah ayat berapa? 87. 87 ayat 87. Oke. Ayat 87. Iya, udah. Silakan Ayat lanjut. 87. Jelas di kalimat terlahir dikatakan oleh Allah sebahagian yang lain gimana Pak Kaci kalimat terlahirnya? Kalimat terakhirnya, sesungguhnya ada yang sebagiannya menyombongkan diri dan sebagainya didustakan dan sebagainya lagi dibunuh. Nah, ada kata dibunuh Pak Hasan. Iya. Jadi begini Pak Hasan, di ayat itu ada dua nama nabi yang disebut Musa dengan Isa. Menurut Pak Hasan, yang dibunuh di ayat itu siapa? Itu Pak Hasan. bukan Nabi Isa yang jelas. Oke, kalau Iya, alasannya Nabi- bukan Nabi Isa itu tampilkan dalilnya Pak Hasan, dasarnya. Aduh, kan udah tadi Bentar. Nabi Isa diangkat. Nggak sanggup dia Bentar. Pak, nggak sanggup. sebentar, Pak Hasan. Bukan itu. Kalau di situ yang dibunuh adalah Musa, mana ayatnya di Al-Quran Nah. Musa dibunuh, gitu loh maksudnya, Bro. Oke, jadi begini Pak Hasan. Boleh Pak Hasan, saya ikut Pak? Sebentar yang lain. Di surat Al-Maidah tadi, di surat Al-Maidah ayat 117 tadi kita baca, Isa itu udah diwafatkan, Pak. Oh, bukan. Makanya saya ambil Iya. loh. Itu kan menurut Nah, Anda. makanya saya- Ya nggak apa-apa, menurut Anda itu nggak apa-apa. Bukan, Pak, tetapi menurut Al-Qur'an loh. Coba baca di surat Al-Maidah ayat 117, Pak. Nggak apa-apa. Isa itu udah diwafatkan, Pak. Oh, bukan. Diwafatkan itu ditidurkan. Enggak, ada yang mengatakan kata wafatkan itu mati, Pak. Ya, Anda karena kapan? ada ayat yang Orang tidur ngomong kok dikafani, ditidurkan itu gimana dengan sih? kata-kata yang sama. Gitu, Pak. Tidur dan mati itu Kapan itu, tidak Pak? Nah, beda, Pak. ada ayatnya, Pak, tapi saya harus cari dulu karena memang saya bukan ustaz. Jadi begini Pak Hasan, jadi begini, karena kita udah mengetahui bahwa Al-Quran itu kontradiksi satu dengan yang lain, Oh, tidak. maka kalau nggak kontradiksi Pak, sekarang Anda jawab aja. Menurut Bapak di surat
Al-Baqarah 87 yang dibunuh di ayat itu siapa? Bukan Di situ Nabi ada dua Isa. nabi. Udah jelas Oke, kan kalau jawaban kalau saya, bukan bukan Nabi, Nabi Isa. oke, kalau bukan Nabi Isa, Anda menekankan Nabi Musa yang dibunuh, Pak. Nggak tahu, mungkin aja atau di antara yang lain, nabi-nabi yang lain yang memang ada dibunuh Oke. oleh Yahudi. Oke, kalau Anda menekankan Nabi Musa, sekarang tunjukkan dalil di dalam Al-Qur'anmu yang menyatakan bahwa Musa itu dibunuh, Pak. Silakan. Loh, saya kan Saya nggak berikan menyebutkan. sebentar, Pak Hasan, sebentar. Saya berikan kamu waktu atau masa memberikan ayat ke saya selama 1000 tahun, Pak. Nggak usah. Oh, jadi nggak ada ya, Pak ya? Oke, sekarang saya simpulkan. Sekarang saya simpulkan bahwa sama ulama muda skakmat semuanya skakmat mulu Pak Hasan. Gimana Pak Amin ini Wah, mesti dibahas. Oh, jangan marah-marah dong Pak Amin. Masa dibilang hansip aja marah? Masa Lagi saya sensi marah-marah ya. orang saya ngomongnya pelan-pelan begini. Sekarang udah kuning dong, udah 61 minum itu teh gimana? Silakan Kenapa? Pak Pak Ya. Hasan begini Pak Hasan. Lebih baik Pak Hasan daripada ngikut Muhammad tidak jelas, surga atau neraka tidak tahu. Lebih baik Pak Hasan sekarang menyerah diri dibaptis. Ini kebenaran. Boleh saya ikut nimbrung nggak nih? Saya boleh ikut nimbrung nggak? Iya, Pak KC, Anda itu Ya. lebih bagus jadi sales mobil. Lebih bagus sales mobil lah. Ya. Sales mobil itu Hasan. boleh bertanya, boleh mencoba. Pak Samuel kita Nggak punya simpan dulu mobil. tadi diskusi kita. Pak Samuel Minta kita dong, simpan Pak, dulu. kalau punya Tapi mobil. saya mau menyimpulkan beberapa yang kita pause dulu ya. Kita pausekan. Pertama, Pak Samuel tidak mau menyimpulkan roh udah keluar dari badan Yesus itu tadi Pak ya. Karena tidak ada penjelasan dalam Alkitab. Oke, kita simpan itu.